Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh, jamaah kajian subuh Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dalam lindungan dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken rasa syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bilih wonten palenggahan ing enjang menika. Alhamdulillah kula lan panjenengan sami tasih pun paringi kegiatan iman saha kegiatan Islam sehingga saged sesarengan makempal nindakaken seperangan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi pakempalan wonten enjang menika saged dadosaken satunggalipun asbab bilih benjang Allah badhe gampelaken lampah kita sedaya tumuju wonten ing swarga insyaallah. Para bapak, para ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup manusia, Bapak Ibu, bahwa tidak ada ingatan atau memori yang paling melekat kuat dalam ingatan seseorang kecuali memori kebersamaan dengan keluarga. Jadi kalau kita mau mengingat Bapak Ibu dalam hidup ini, tidak ada memori yang paling kuat kecuali ingatan kita tentang keluarga. Laras napa mboten? Ya. Seorang suami akan senantiasa merindukan istri. Maka tenugi kasa wangsulipun. Seorang istri akan senantiasa merindukan kehadiran atau kedatangan suami. Begitu pula orang tua merindukan anaknya, anak-anak merindukan orang tuanya. Leres Bapak Ibu? Nah, jamaah yang berbahagia, ternyata Bapak Ibu yang menarik apa? Bahkan ketika seseorang berada di dalam kuburnya, jadi ketika seseorang itu berada di dalam kubur, mereka juga teringat dengan keluarganya. Tadastan alam kubur niku tasih kemutan kalian keluarga. Lah hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib. Beliau pernah mengatakan bahwa Nabi SAW ngendika, saat hamba salih berada di dalam kubur, mereka mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Niki penyuwunanipun ahli kubur. Jadi ahli kubur yang salih niku piyambakipun nyuwun dhateng Allah aqimis sa'ah. Apa artinya Bu aqimis sa'ah? Ya Allah,
segerakanlah datangnya hari kiamat. Ini permintaannya ahli kubur saleh nyuwun datang Allah supados kiamat dipercepat. Kalau Bapak Ibu ngersakaken kiamat cepat napa lambat? Pripun? Nah, ternyata ahli kubur saleh niki nyuwun datang Allah, ya Allah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Apa tujuannya Bapak Ibu? Kata ahli kubur ini, hatta arji'a ila ahli, agar kami, agar saya dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Masya Allah. Ternyata dalam kondisi yang seperti itu Bapak Ibu, ten alam kubur tasih kemutan kalian keluarga nyuwun kiamat supaya dipercepat agar mereka dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Terus ten alam dunya menika piyambakipun kemutan kalian keluarga, ten alam kubur nggih kemutan kalian keluarga. Lan benjang wonten ing akhirat, ketika di jannah penduduk surga mereka juga akan saling bernostalgia. Jadi mereka akan mengenang masa lalu, kemudian mereka bercerita tentang bagaimana dulu ketika di dunia hidup bersama dengan keluarganya. Nah, hal ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat At-Tur, ayatipun selangkung ngantos ayat 26. Surat napa Bapak? At-Tur ayat 25 ngantos ayat 26. Allah Subhanahu wa taala ngendika, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan sebagian mereka, yaitu para penghuni swarga niku, yang insya Allah semoga yang hadir di masjid ini termasuk ke dalam golongan calon penghuni surga. Mereka nanti akan duduk berhadap-hadapan satu dengan yang lain. Terus ahli swarga mangke, ini gambaran surga. Mereka duduk berhadap-hadapan satu dengan yang lain, yatasaalun, dan mereka bertegur sapa. Jadi di surga itu kok ngenengke tanggane niku mboten enten. Ten swarga kok jutaan niku mboten wonten. Mereka satu dengan yang lain saling bertegur sapa. Mereka menanyakan keadaan, mereka menanyakan kondisi. Ada juga yang mengatakan mereka menanyakan oleh sebab apa mereka dimasukkan ke dalam surga Bapak Ibu. Nah, maka diantaranya ada yang menjawab, terus ahli surga tadi ketika mereka berkumpul duduk bareng satu dengan yang lain saling menanyakan, maka salah satu di antara penduduk surga mengatakan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu ketika berkumpul di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Cobi Bapak Ibu, biasanipun tiang niku nggadai raos ajrih. Orang itu memiliki rasa takut apabila mereka dalam keadaan sendirian atau bersama-sama. Umumnya tiang ajrih niku menawi piyambakan napa sareng-sareng sendirian. Tapi dalam ayat ini disebutkan mereka dulu sewaktu berkumpul
di tengah-tengah keluarga memiliki rasa takut. Lah niki radi aneh ngoten. Mosok ngelempak sareng-sareng kalih keluarga gadah raos ajrih. Terus menawi jenengan kempal keluarga napa warisan keluarga, niku seneng napa sedih? Bahagia atau menderita? Bahagia. Kedahe kan ngoten. Tapi ahli surga ini mengatakan, dulu ketika kami berkumpul di tengah-tengah keluarga, kami memiliki rasa takut. Nah, maka di sini Bapak Ibu ada di antara para mufassirin, ahli tafsir niku ngendikaaken ngeten. Ini adalah perkataan orang tua yang khawatir akan anak turunnya, yang khawatir akan anak cucunya. Dados tiyang sepuh niku rikala piyambakipun kempal ngaten kalian keluarga, tiyang sepuh niki mirsani putra putrinipun. Jadi anak-anaknya dipandang, anak-anaknya dilihat. Nah, ketika melihat anak ini, ada kekhawatiran dalam hati orang tua. Ya Allah, bagaimana ini nanti seandainya anak saya tumbuh besar menjadi pribadi yang tidak taat kepadamu. Nah, terus tiyang sepuh niku nggadahi raos ajrih. Pripun ya Allah, pami anak turun kula menika benjang mboten saged mlebet dhateng swarga. Ada kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi orang tua mengkhawatirkan akan kenakalan anaknya. Pripun mungkin nek putrane mboten purun salat, pripun menawi putrane mboten saged maos Al-Qur'an. Lah ini ada kekhawatiran-kekhawatiran. Kinten-kinten Bapak Ibu nggih nggadahi raos ajrih kados ngoten napa mboten? Nggih napa mboten? Oh, menawi nggih insyaallah niki calon ahli swarga. Ning menawi mboten tanda tanya niki. Kemudian yang kedua, para ahli tafsir ngendikaken ini merupakan perkataan seorang anak yang khawatir akan masa depan orang tuanya. Dados ugi wonten ingkang ngendika. Jadi ketika berkumpul niku, anak-anak niku ningali bapak ibuke. Jadi anak-anak itu melihat ayah ibunya, kemudian dalam benak anak ini, dalam pikiran anak ini, anak mengatakan, ya Allah, bagaimana seandainya bapak ibu saya berbuat maksiat? Bagaimana seandainya bapak ibu saya berbuat kezaliman, sehingga nanti bapak ibu saya terhalang masuk surga? Nah, anak nggadahi raos ajrih. Jadi kalau yang pertama tadi, orang tua khawatir akan kenakalan anaknya. Kemudian yang kedua, anak khawatir akan kenakalan orang tuanya. Orang tua nakal niku enten apa mboten? Tiang sepuh nakal enten mboten, Bu? Enten. Karena sekarang ini kan yang sering kali dibicarakan hanya kenakalan anak sama kenakalan remaja. Jarang ada topik yang membicarakan tentang kenakalan orang tua. Lah ini anak takut Bapak Ibu. Menawi tiyang sepahipun mboten saged mlebet dhateng swarga. Lah karena rasa takut ini, yang dalam Al-Qur'an itu disebut isfaq, ngoten nggih. Musyfikin itu perpaduan antara al-khauf wal mahabbah. Rasa takut yang menumbuhkan kecintaan, ngaten nggih. Nah, keranten wau tiyang sepahipun niku ajrih, pami putra putrine benjang niku mboten saged mlebet dhateng swarga, maka bapak ibu ini termotivasi untuk mengajak anak-anaknya supaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila putrane sing dereng purun salat dioyak-oyak, dimotivasi supaya salat. Anak cucunya yang mungkin belum bisa membaca Quran terus dimotivasi, didorong, dimasukkan ke sekolah Quran Indonesia, Anur kan. Kemudian apa? Anak-anak tadi
Mereka sendika dawuh tiyang sepahipun. Begitu juga anak yang khawatir orang tuanya tidak bisa masuk surga, maka anak ini mengajak, mendorong orang tuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah yang disebut dengan isfaq niku Bapak Ibu. Perpaduan antara rasa takut yang menumbuhkan kecintaan sehingga dalam keluarga itu termotivasi untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Orang tua mengingatkan anak-anaknya, anak-anak mengingatkan orang tuanya. Itulah yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu hadis Nabi niku nate ngendika ngeten, khairukum li ahlihi. Kata Rasulullah, jadi sebaik-baik kalian. Jadi kalau kita ini pengen diberi predikat Pak Bu, gelar terbaik itu kata Rasulullah khairukum li ahlihi. Orang yang baik itu adalah mereka yang berlaku baik terhadap keluarganya. Jangan bayangkan bahwa parameter kebaikan itu tidak dilihat ketika orang di luar rumah Pak. Mungkin ten Jawi niku ketinggal terhormat, ten Jawi ketinggal gagah, disegani orang lain, tapi begitu di rumah berlaku kasar, tidak baik kepada keluarga niku miturut Rasulullah niku piyambakipun niku sanes tiang sae. Meskipun orang menganggap baik, tapi ketika di rumah dia berlaku tidak baik, kata Rasulullah itu bukan ciri orang baik. Karena ciri orang baik itu mereka yang terbaik untuk siapa Bapak Ibu? Keluarganya apa tetangganya? Keluarganya. Untuk keluarganya. Dan Nabi mencontohkan ngeten. Jadi Nabi itu tidak hanya sekedar ngendika mawon, kemudian beliau mengatakan wa ana khairukum li ahli. Dan saya ini, aku ini yang terbaik untuk keluargaku. Nah, jadi nanti kalau kita ingin keluarga kita baik Bapak Ibu, kita harus mencontoh bagaimana keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian itu dibuktikan ternyata Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah itu baik kepada keluarganya, baik kepada istri dan juga anak-anaknya. Nah itu dalam satu kisah Imam An-Nawawi itu beliau pernah mengatakan, mengutip dari beberapa riwayat, ada kebiasaan Nabi Pak. Nah, mungkin nanti ini juga bisa dicontoh Bapak-bapak. Nabi itu kalau pada subuh beliau menetap di masjid ngantos napa? Tatlu asy-syams ngaten nggih. Sampai matahari itu terbit. Nggih ta? Nggih napa nggih? Nah, jadi Nabi itu kebiasaan beliau Pak Bu, menetap di masjid setelah subuh hatta tatlu asy-syamsu. Sampai mataharinya terbit. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi setelah matahari itu terbit? Menawi wonten masjid beliau shalla rakaataini ngaten nggih. Matahari terbit itu waktu isyraq atau syuruk itu beliau nindakaken salat kali rakaat. Nah, setelah beliau melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian beliau kundur Bapak Ibu. Nah, kalimatnya apa? Yatufu ala nisaihi. Nah, ini menarik Pak. Kebiasaan Nabi itu kalau pagi beliau keliling, yatufu tawaf itu keliling ala nisaihi, ke rumah istri-istri beliau. Jadi kalau selesai sholat subuh dari masjid, beliau keliling ke rumah istri-istri beliau. Kenapa saya sebutkan istri-istri ini dalam bentuk jamak? Karena istri Rasulullah lebih dari satu. Kalau bapak-bapak sampun apa dereng? Bibar kondur saking masjid sudah keliling ke rumah istri. Istri apa istri-istri? Istri saja ya Pak.
Nah, keliling ke rumah istri beliau niki Nabi. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, dalam riwayat itu disebutkan yusallim alaihinna wa yad'u lahunna wa yas'alu anhunna al-hajah. Jadi aktivitasnya Pak, ini contoh Rasul itu keluarga yang terbaik. Di setiap pagi itu pertama beliau keliling ke rumah istri-istrinya, wala yutilul mix, meskipun beliau itu singgah ke rumah istri itu tidak lama. Jadi beliau membagi waktu. Nah, kemudian pertama kali ketika beliau hendak masuk ke dalam rumah niku sinaosa griyane ki ambak ngoten, yusallim alaihinna, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, beliau selalu mengucapkan salam. Bapak-bapak sampun dereng menawi mlebet dateng griya saat derenge buka pintu salam napa mboten? Alhamdulillah. Jadi dibiasakan karena itu adalah doa. Doa kebaikan, doa keselamatan, doa keberkahan untuk keluarga. Lah nek ten dalem mboten enten tiyang pripun, tetap salam, Pak. Karena rumah itu kalau tidak dihuni manusia, dihuni napa? Jin. Begitu kita mau masuk kemudian kita mengucapkan salam, maka jin-jin setan-setan yang ada di dalam rumah itu kabur, mereka pergi. Ya, tidak ada tempat bermalam bagi kita. Lah itulah pentingnya di rumah itu kalau kita masuk rumah, ada orang maupun tidak ada orang harus tetap mengucap salam. Nah, setelah pintu itu dibuka Bapak Ibu, ini kebiasaan Nabi. Beliau setiap pagi itu yad'u lahunna, selalu mendoakan kebaikan untuk istrinya. Nah, ini penting Pak. Jadi ibu-ibu itu kalau di rumah kok ketinggal galak, mudah marah. Nah, itu mungkin barangkali karena tidak pernah didoakan sama bapak-bapak. Nah, coba nanti kalau kondur Pak, pegang keningnya istri, sambil dibacakan ayat kursi kali surat Al-Mu'awwidzat ngoten nggih. Mungkin jenengan tenggo reaksi napa mboten. Nah, kalau reaksi berarti ada jinnya itu Pak. Nah, jadi didoakan kebaikan istrinya. Dan yang tidak kalah penting ingkang angka 3 napa? Yas'alu anhal hajah. Rasulullah itu setiap pagi beliau selalu menanyakan kebutuhan keperluan istrinya. Masya Allah. Sampun apa dereng Pak? Nek uwase telas kinten-kinten perhatian napa etok-etok mboten pirsa. Ini kenapa beliau menanyakan keperluan istrinya? Li'anna nisa, karena wanita itu nggadai sifat haya, punya sifat malu. Kadang-kala nek mboten ditangkleti kalih bapake niku nggih mboten kersa ngendikan, tidak mau berbicara, maka harus ditanya apa keperluannya. Nek uwase telas nggih ditumbasne kan ngoten. Nggih mboten malah etok-etok. Nah, mboten pirsa gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya Bapak Ibu. Maka dulu pernah ada Pak Bu, kisah seorang sahabat. Sahabat ini bernama Salman Al-Farisi, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman wa Abu Darda. Jadi pernah suatu saat itu Nabi mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan siapa tadi? Abu Darda. Nah, suatu ketika Salman ini karena sudah dipersaudarakan, beliau berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Jadi Salman beliau berkunjung ke rumah Abu Darda. Nah, ketika di rumah Abu Darda, fara'a Salman bi anna ummat Darda mutabaddilah. Jadi Salman ini melihat istrinya siapa tadi? Abu Darda. Garwane Abu Darda sinten asmane? Sinten Pak? Ummu Darda. Nah, Ummu Darda niki mutabaddilah. Dalam kondisi mutabaddil itu kita bahasakan apa nggih? Acak-acakan ngoten nggih. Acak-acakan niku napa Bu?
Yes, semrawut ngoten nggih. Nah, jadi melihat istrinya itu dalam kondisi mutabadilah. Nah, maka Salman ini tanya kepada Ummu Darda, "Wa ma sya'nuki?" Ada apa dengan kamu? Karena wanita Ummu Darda ini dulunya wanita yang sempat diidolakan oleh Salman ini. Nah, maka Salman ini heran loh, dulu sebelum menikah itu penampilannya napa? Baik, penampilannya rapi. Nek basa saniki nggih glowing ngoten nggih. Lah niki kok bareng rabi kok glowong. Nggih pucet ngoten nggih. Lah maka Salman tanya, "Ada apa? Masya'nuki, masya'nuki?" Nah, kemudian istrinya ini mengatakan, "Inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya." Ngendikane Ummu Darda kae lho deloken. Dulurmu kae lho. Maksudnya dulur niku sinten? Abu Darda. Ka'anna laisa lahu hajah fid dunya. Kaya-kaya kuwi wis ora butuh donya ngoten nggih. Enten tiyang urip mboten butuh donya. Nah, jadi dia katakan, itu loh Abu Darda itu seolah-olah dia sudah tidak butuh dunia. Lah Salman nggih penasaran, ana kok wong ora butuh donya niku kados napa? Maka Salman ya berniat untuk bermalam di rumah Abu Darda. Nah, ternyata Pak Bu, di siang hari ngaten niku, Salman datang sona atau aman, bawa makanan, bawa minuman, kemudian dihidangkan di hadapan Salman. Abu Darda datang bawa makanan minuman, dihidangkan ke Salman. Kemudian Abu Darda mengatakan, "Kul, ayo Mas Salman, monggo dipun rahabi. Monggo Bapak Ibu sami dipun dahar, dipun rahabi." Oh dereng enten, saya disiapin ten Jawi. Nah, kemudian Abu Darda ngendika ngeten, ma ana biakil gitu, atau fa ini shaim, silahkan makan, saya tidak makan karena saya sedang puasa. Cobi niku pami tamune jenengan ngoten disumanggakne kan dahar kan ngunjuk, padahal tuan rumahe poso jenengan kersa napa mboten? Pripun? Oh dibungkus ya? Oh nggih, bungkus mawon. Wah, ini tamu kurang makan ini. Nah, akhirnya apa? Salman ngendika ngeten, "Ma ana biakilin hatta takul." Nek kowe ora mangan, aku ya ora arep mangan. Aku ora arep mangan, saya tidak makan sebelum kamu makan. Nah, akhirnya karena mendengar ucapan Salman kados ngoten, fa'akala, kemudian keduanya makan bareng-bareng. Dados Abu Darda niku mbatalke posone niku. Nah, setelah itu tiba malam hari, Pak Bu. Ba'da Isya, Abu Darda faqama, dia berdiri untuk sholat malam. Coba jenengan bayangkan, nembe rampung Isya, ini pun persiapan sholat tahajud, qiyamul lail. Padahal niku mboten Ramadan. Nah, biasanya istrinya itu mengisahkan, Abu Darda niku menawi nindakan sholat dalu, wiwitipun niku ba'da Isya ngantos menjelang subuh. Ibu-ibu gadah garwa kados ngaten menika. Bibar Isya pun gelar sajadah ajeng tahajud, mungkin rampungnya nek pun ajeng subuh. Nah, akhirnya Salman mengatakan, "Nam, Mas turu dhisik. Tidur dulu. Iki ora wayahe salat ngoten." Nah, akhirnya Abu Darda sare. Nah, belum beberapa lama Abu Darda bangun ajeng nindakne salat malih. Kemudian oleh Salman ditegur lagi, Nam, tidur dulu. Turu dhisik. Kemudian setelah masuk sepertiga akhir malam, kemudian Salman membangunkan Abu Darda, "Mas, ayo sholat. Nek saiki wis wayahe sholat." Akhirnya keduanya laksanakan sholat. Nah, inilah Bapak Ibu sebab alasan kenapa istri Abu Darda kalau mau mutabadilah.
Kenapa istri itu acak-acakan, acak-adut, semrawut? Karena ternyata tidak pernah dibelai, tidak pernah disentuh oleh suaminya. Lah pripun garwane nek esuk awan niku poso, nek dalu tahajud, salat. Kinten-kinten ibu remen mboten nek gadah garwa kados ngoten niku? Hah? Masya Allah. Nah, akhirnya Pak, Bu, di akhir itu, ya, di akhir ini juga sebagai penutup, Salman memberi 3 nasihat kepada Abu Darda. Mas Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki hak. Jadi Allah itu memiliki hak. Haknya Allah apa, Bu? Napa, Pak? Haknya Allah? Iya, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Haknya Allah itu untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Nah, ini yang pertama. Artinya apa? Salman ini memahamkan kepada Abu Darda, ada saatnya kita harus memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang angka kali, kata Salman apa? Beliau mengatakan, wa inna li nafsika 'alaika haq. Mas, sesungguhnya dalam dirimu, dalam tubuhmu, dalam jiwamu itu juga terdapat hak. Jadi tubuh kita ini, Pak, Bu, itu memiliki hak. Haknya tubuh niku napa? Ya, diberi makanan, minuman yang halal, baik, bergizi, barokah, ngaten nggih. Nah, tubuh itu punya hak untuk diberikan asupan-asupan yang baik. Maka ten ugi haknya tubuh itu adalah untuk diistirahatkan. Jadi tubuh itu juga butuh istirahat, Pak. Maka dulu itu ada sahabat namanya Mujibah al-Bahiliyah. Niku piyambake niku poso setahun muput. Setahun niku mboten mandek. Maka yang dulu tubuhnya itu gemuk, berubah menjadi kurus. Nabi pangkling. Kemudian beliau tanya, lima adzab tanafsaka, ono pokok kowe nyiksa awakmu. Ternyata puasa setahun berturut-turut, padahal puasa itu tidak ada tuntunannya. Kata Rasulullah, itu merupakan bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Kemudian Nabi ngendikaaken, ini hadis itu kaitannya dengan keutamaan memperbanyak puasa di bulan haram. Nah, saat ini kita berada di bulan Rajab. Rajab ini termasuk bulan haram. Memang para ulama mengatakan dalil khusus itu tidak ada. Kadangkala kan enten riwayat-riwayat palsu niku. Poso sedina kados dene ibadah 10 tahun, rong dina 20 tahun, 3 hari 30 tahun dan lain sebagainya. Kalau keutamaan Rajab itu hanya disebutkan dalam hadis-hadis umum. Seperti ini tadi, ada sahabat poso niku setahun mempeng, kemudian ditegur oleh Nabi, itu nyiksa awak. Kalau kamu pengen puasa, puasa di bulan sabar, puasa 3 hari pada pertengahan bulan, dan berpuasalah Ashhurul Hurum pada bulan-bulan haram. Nah, maka nasihat yang kedua Salman kepada Abu Darda, tubuhmu itu punya hak. Nah, haknya tubuh selain tadi diberikan asupan makanan juga harus diistirahatkan. Berarti nek sholat terus, poso terus, mboten leren niku sae napa awon? Sae napa mboten sae? Mboten sae. Neng nek nyambut gawe terus mboten nate salat, mboten nate poso, sae napa mboten? Nah, maka Islam itu ummatan wasato, tengah-tengah. Nggih nyambet damel, nggih salat, nggih poso. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, ketiga, nasihat Salman kepada Abu Darda niku napa? Nah, ini yang penting kaitannya dengan pembahasan kita pagi hari ini. Wa inna li ahlika 'alaika haq. Sesungguhnya keluargamu itu juga memiliki hak. Haknya keluarga napa, Pak? Diperlakukan dengan baik, diperhatikan, dicukupi kebutuhannya, diberikan kasih
kasih sayang. Nah itulah ya salah satu di antara hak-hak keluarga yang harus dipenuhi oleh setiap anggota keluarga. Saged difahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Makaten Bapak Ibu kirang langkung ingkang saged dalem aturaken wonten palenggahan ing enjang menika mugi-mugi saged dadosaken manfaat dhateng kita sedaya lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami pinaringan keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah, wa barakah lan ugi nggadahi putra-putri ingkang shalih lan shalihah. Amin Allahumma. Amin kok mboten banter ngoten napa tesih ngantuk niki. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.